Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke channel Bro Geografi. Lanjut lagi kita akan bahas soal OSP Geografi tahun 2019. Nomor 16 dan sampai 20. Jangan lupa untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Share ke teman-teman supaya bisa rame-rame diskusi ya. Karena kalau anak OSN itu harus diskusi ya, diskusi minded. Nomor 16 ini terkait ini apa ya? Bencana ya, kebencanaan kalau nggak salah sampai ke 20 kita lihat aja nanti. Tsunami merupakan salah satu kejadian ekstrim yang dapat menimbulkan bencana. Faktor yang bukan memicu terjadinya tsunami, bukan ya, yang bukan pemicu, nggak memicu. Gempa, longsor dasar laut, erupsi gunung api di laut tentunya, temukan meteor, siklon tropis. Oke. Tsunami itu kan gelombang air ya, yang di samudra laut gitu kan. Biasanya kalau kita sering melihat berita, mendengar berita kan tentunya gara-gara kalau nggak gempa tektonik ya erupsi gunung api itu kan. Nah terus apalagi yang pemicu tsunami itu gempa, longsor, erupsi, tumbukan juga kan ada hantaman ya, dia ada penekanan kan. Jadi tenaga ekstraterestrial ya. Sehingga kan bisa tumpah ya sama logikanya kalau kamu nyemplungin batu ke ember kan tumpah itu ya. Nah, yang bukan tuh siklon tropis. Siklon tropis itu bukan menyebabkan tsunami enggak ya. Paling gelombang tinggi oke lah. Tapi kalau tsunami enggak. Jadi misalkan di sini tsunami proses kamu ketik ini. Nah, nanti ada. Ya, jadi tsunami itu penyebabnya itu macam-macam. Nah, biasanya kebanyakan kan gara-gara ini ya tektonik. Jadi how tsunami get generate yang terbentuk. Jadi kan biasanya gempa bawah laut ya. Jadi eh, dasar lautnya naik sehingga permukaan badan airnya naik juga gitu. Ini kalau ini biasanya ya gempa tektonik. Ada yang gara-gara erupsi gitu ya. Atau misalkan how tsunami generate pemicu generate ada macam-macam. Nah ini ya gambarnya ini meteor, ini erupsi gunung api, ini longsor ya, kayak di longsor di mana kemarin Anyer ya itu kan si Gunung Krakataunya kan longsor di situ ya tebingnya. Kemudian ini tektoniknya. Jadi ini ketik aja nih what cause tsunami bisa atau how tsunami generate ya. Kamu pahami juga mengenai ininya nah ini misalkan apa itu panjang gelombang ya, tinggi gelombang itu ada ya. Coba ada cari istilahnya ya mengenai apa amplitudo gitu ya. Yang kayak gituan ini ya. Ini apa ya? Ini tinggi gelombang itu gimana, amplitudo itu gimana gitu ya. Dipahami karakter gelombang itu apa. Lanjut 17, sumber daya air tanah memiliki rasa, warna, bau yang khas yang terbentuk akibat pelarutan asam, gliserida, mineral, bakteri, tumbuhan. Jadi kalau kita minum air itu kan pasti beda rasanya ya. Air di pegunungan dengan air di sungai itu beda. Air di danau dengan di es, puncak salju di mana ya, pegunungan beda. Kenapa bisa beda warna, rasa, baunya? Karena adanya pelautan mineral, ya kan mineral-mineral yang eh, mengotori ya atau mencuci airnya kan beda-beda gitu ya. Kan? Nah, misalkan ini, spring water. Nah ini kan air itu kan mengalir di sela-sela batuan ini. Ini kan mengandung ada mineralnya ya. Ini mencuci dan nanti mempengaruhi rasa air itu sendiri. Air yang dari batuan yang kayak gini di pegunungan beda dengan nanti di sungai di bawah gitu kan. Beda dengan air di daerah kapur, kars gitu ya. Nah, ini mineral-mineral inilah yang mencuci batuan ini sehingga rasanya warnanya itu khas gitu ya. Oke, kemudian nah ini kayak ini daerah kars kan beda nanti. Ya, berarti mineral yang bermain tuh CaCO3 itu kan, kapur, kaporit gitu. Ingat gitu ya. Kalau di kolam renang kan ada kaporit. Kan beda rasanya baunya. 18. Raju rate tertinggi pemanfaatan sumber daya alam terbarukan tanpa merusak kemampuan untuk memperbaruinya. Dinamakan apa? Tingkat hasil berkelanjutan, tingkat kelayakan ekonomi, laju perekrutan, laju penggantian, laju pembaruan. Ini istilah-istilah yang baru saya dengar juga sih. Jadi ini setiap
sumber daya alam itu punya kemampuan kapasitas memperbaharuinya gitu. Jadi kalau misalkan laju pemanfaatannya terlalu tinggi, kemudian kapasitas untuk memperbaharuinya lambat, berarti kan nggak seimbang, gitu ya. Nah ini kalau saya sih jawabannya yang ini apa? Dalam ekologi populasi dan ekonomi ini hasil berkelanjutan maksimum. Nah ini, nah, ini hasil mana nih hasil ini ya tingkat berkelanjutan maksimum adalah hasil terbesar yang didapat diambil dari stok spesies ya selama periode yang tidak terbatas tanpa merusak kemampuan sumber daya yang memperbarui dirinya. Berarti jawabannya saya sih yang ini. Yang ini ya. Kalau nggak salah sih, coba kamu cek lagi deh ya itunya apa namanya istilahnya ya. Karena saya belum menemukan di search engine. Coba kamu cek kotak-atik keyword. Nomor 19 di bawah ini merupakan bagian usaha konversi sumber daya mineral kecuali meminimalisir limbah dan mengembangkan teknologi untuk mengolah limbah. Mengembangkan teknologi daur ulang logam, mengembangkan alloy. Alloy itu logam campuran ya, yang akan mengurangi permintaan dari logam bumi. Mencari alternatif dari bahan-bahan fosil, mencari investor untuk mengeksplorasi dan eksploitasi di daerah yang belum terjamah. Konversi itu pengganti pola pemakaian. Ya, yang salah itu yang ini. Kalau ini bukan mengganti, ini mencari baru mengeksplorasi, mengeksploitasi. Jadi kalau konversi itu kayak konversi dulu minyak tanah ke gas gitu. Sama kan untuk energi tujuannya cuman dikonversi dari minyak tanah. Zaman saya dulu ada kompor minyak tanah. Tapi karena gak efisien, ya mendingan gas, makanya dikonversi zamannya Yusuf Kala. Oke, nomor 20 lanjut. Ini perhatikan tenaga geomorfik di bawah. Ada tektonisme, sedimentasi, erosi, vulkanisme, pelapukan, gempa, mass wasting, abrasi. Ditanya tenaga endogen yang mana? Ini soal dinamika litosfer ya, level mudah lah nih. Ada materinya di kelas 10 semester 2 ya. Tenaga endogen itu kan tenaga yang berasal dari dalam, berkaitan dengan magma ya, aktivitas magma. Kalau eksogen itu yang dari luar. Endogen bersifat membangun, eksogen merusak. Mana yang endogen ya sudah pastinya tahu ya, tektonisme ini berkaitan dengan pergerakan. Ini ya, tektonik lempeng. Kemudian vulkanisme ini berkaitan dengan penerobosan magma, erupsi ya, intrusi gitu kan, ekstrusi ya. Kemudian ini gempa ya, gempa itu kan ya dibangunnya dari berbagai macam ya. Kebanyakan sih tektonik ya. Gempa tektonik, gempa vulkanik. Meskipun ada gempa guguran misalkan karena adanya longsor atau apa. Tapi ini kebanyakan endogen, tektonis, jadi tektonik lempeng. Oke ya, jadi ini gampang. Oke, sekian dulu pembahasan untuk materi nomor berapa ini? 16 sampai 20. Jangan lupa subscribe dan share. Semoga nanti lancar di KSN Provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.